sedangkan barrage itu atau barrage itu adalah bendung gerak. Apa saja yang akan kita pelajari nanti sampai akhir. Di sebelah kiri itu bendung-bendungan, PLTA dan seterusnya. Tapi yang utama adalah bendung, nanti sampai kemudian yang lainnya mungkin nanti tahu hidrolisnya, kemudian kira-kira pilihan energinya apa saja dan sebagainya. Oke, ya. Oke. Tugas minggu yang lalu. Nah, ini. Minggu yang lalu ada satu yang belum masuk ya. Nggak tahu, belum masuk sampai pagi tadi. Saya buka ini, saya coba lagi, cuma satu yang belum. Ada berapa maaf gitu yang belum memasukkan itu kemarin malam ada 7, tadi 1. Pada umumnya bagus-bagus ya. Jadi ada beberapa yang fotonya itu bagus. Tapi ada beberapa juga yang maaf asal-asalan ya. Ada beberapa yang penjelasannya tidak jelas. Ya, jadi akan saya buka sedikit mengenai mungkin tidak jelasan itu apa. Kemudian yang penting nomor 4 ini ada yang bagus, yang pantas tuh untuk dipamer-pamer ini. Saya mohon izin kalau diperkenankan mungkin nanti akan saya untuk mungkin kuliah atau juga seminar ya. Oke, mohon izin ya. Nah, kita sedang lihat ya. Jadi Adib ini tugas mengunggah bendung gerak. Bendung gerak Wilalung itu di Demak belok kiri kan salah ya. Jadi bukan Demak tapi ya kiri. Nah, ini kalau Anda bisa lihat gambar petanya ini Sungai Juwana, kemudian Wilalung itu ini. Nah, ini yang belok ke kanan ini. Kanan ini. Jadi ini zaman Belanda memang. Ini pintu, tapi 1, 2, 3, 4 atau 5 itu sudah nggak berfungsi pintu ini. Kenapa? Karena OP-nya sehingga tidak bisa dibuka. Nah, fungsinya ini sebenarnya bendung gerak ini dulu idenya itu zaman Belanda itu di sini di daerah ini Rawa Prawoto kalau nggak salah itu. Air ini maksudnya adalah kulmatase. Nah, mungkin ada juga irigasi nanti kulmatase. Jadi ini bendung ini di samping untuk irigasi dan sebagainya ini masih ngajak untuk kulmatase. Kulmatase apa? Kulmatase itu sudah untuk memberi timbunan ya. Jadi sedimen nanti akan numpuk-numpuk di situ. Itu akan bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang rawa itu tinggal kecil atau bahkan nggak ada itu. Ya, kulmutase itu berfungsi baik. Kalau Anda sekarang sini fungsinya sebenarnya di samping itu juga mengurangi debit yang lari ke sana, ke sana. Jadi ini juga pengendalian banjir. Tapi kalau nanti lewat sini bagus nih, fotonya ini bagus nih. Jadi ini. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang lain, misalkan Febri. Nah, Febri, apakah ada Febri? Febri, apakah ada? Ya. Jadi Febri ini saya tahu nih, ini Mon Gedong ini Mon apa ya sebenarnya ya? Saya nama daerah ini ya. Mungkin Wadu atau mungkin apa dan sebagainya. Nah, ini juga gambarnya juga bagus, cuman maksudnya apa saya kurang jelas. Jadi mungkin kalau ada. Ayo ya Febri? Nggak ada. Oke. Reza. Ada Reza? Pak. Ada Pak. Ada. Oke. Reza, ini fungsi bendung Simbang. Nah, sebenarnya ini. Itu ya. Background template doang Pak itu. Benar yang bawahnya ini Pak peta. Yang bendungnya yang ini. Oke ya. Oke. Saya penangkapannya karena ini yang besar. Pikir saya yang Anda maksud bendung adalah ini. Oke, benar. Jadi kalau bendung adalah ini, oke, ini adalah bendungan ya. Oke. Terus ada Wahyu. Ada Wahyu Mawar? Ada, Pak. Ada? Oke. Ini embung tambak BWA. Jadi embung bagus ini. Ini embung itu adalah kayak tampungan gitu. Tapi
sekarang agak rancu karena apa? Karena waduk kecil itu juga sering-sering itu aslinya dari NTB ya. Jadi karena NTB itu NTB atau NTT ya, daerah-daerah situ itu kering, kurang air, maka dibuat tampungan-tampungan air itu dia nyebutnya embung. Nah, kemudian sekarang menasional namanya embung. Oke, kemudian breakwater minhat. Ada Pak tadi. Oke ya. Breakwater di mana ini? Anda ingat? Di Pantai Gelagah. Oke. Jadi ini ada terapot namanya. Jadi kayak segi empat itu ya. Kayak kaki terapot. Ada juga yang lain sih. Tapi intinya ini adalah untuk menahan banjir. Breakwater itu sebenarnya bukan menahan banjir. Breakwater itu menahan gelombang ya. Pemecah gelombang. Nah, ini agar di sebelah tidak tergerus gitu ya. Ini kira-kira ya 500 kilo. Nah, ini kalikan banyak sekali ini ya. Idenya dari Jepang. Oke, jadi itu yang lainnya cukup bagus, cuman tidak saya ambil semua. Kita kembali. Nah, kita akan bicara mengenai bendung tetap dan bendung gerak. Bendung tetap itu sebenarnya foto-fotonya dulu, jadi Anda bisa membayangkan yang disebut bendung apa. Bendung tetap nanti akan didefinisikan bahwa yang disebutnya mercunya ini ada pintu atau elevasi mercu yang tetap yang jamur elevasi muka air upstream. Jadi kalau bendung itu adalah muka air upstream, ada kata-kata upstream ya, karena tidak. Jadi berapapun debit yang lewat ya sudah. Nah tapi nanti akan yang bendung gerak, nanti bendung yang bisa mengendalikan muka air upstream atau hulu ya. Ini Anda lihat di sini modular namanya ini yang sebelah ini. Ini itu dari bagian-bagian atau kayak bata gitu, tapi bentuknya khusus yang memang desain untuk bendung. Jadi saling mengkait, cantol mencantol. Gitu ya. Jadi ini kalau dilepas satu-satu sudah. Gitu. Ini litang air di Bandung dan ini salah satu dari beberapa yang sudah diterapkan. Kemudian ini learning ya, ini biasa, ini dari bawah. Bendung gerak gimana? Bendung gerak itu adalah tadi, ini adalah bendung yang bisa mengatur muka hulu. Artinya kalau kurang tinggi ditutup pintunya karena debitnya kecil, kemudian tidak bisa naik ditutup pintunya. Nah kemudian nanti lama-lama dia akan naik mengalir. Bagaimana tinggi, terlalu tinggi atau debitnya besar dibuka. Nah, ini ada Anda lihat ini kiri sini itu adalah bendung gerak. Kalau kita lihat sebenarnya adalah namanya pintunya kit atau vertikal. Sebelah kiri adalah vertikal. Nah, sebelah ini sebenarnya ini bendung tulis itu radial. Jadi kayak 1/8 bola. Gitu ya, gitu. Nah, kalau yang ini sebenarnya bendung karet, ini melembung nih, bendung karet melembung. Bendung karet itu termasuk bendung gerak. Ada orang mengatakan rubber, sebenarnya salah kaprah itu ya. Maksudnya rubber weir itu adalah dam karet, padahal ini damnya. Tapi ya sudahlah. Pokoknya orang nyebut rubber adalah bendung karet. Oke, kita terusin. Definisinya tadi, atau wir adalah konstruksi bangunan air yang melintang sungai dan bertujuan menaikkan muka air upstream. Ya. Ada beberapa tugas yang sudah mendefinisikan begini, cuman menaikkan muka tok. Nah ini sebenarnya ada upstreamnya atau hulunya. Ya, muka air upstream atau hulu. Downstream tidak bisa diatur oleh bendung. Nah, kesamaan dan perbedaan dengan bendungan.
konstruksi bangunan air yang melintang sungai bertujuan menampung airnya. Jadi melintang sungai mungkin menaikkan muka airnya juga sama, hanya berbeda. Kalau bendung adalah menampung. Jadi dia punya gitu ya. Nah, tampungan ini kemudian disebut waduk ya. Tadi ada teman kita waduk dan bendungan apa gitu saya lupa gitu ya. Itu sebenarnya kalau bendungannya itu sendiri Tuhan atau juga bisa struktur sendiri. Ya. Jadi oke, nanti ya kita sebutnya. Jadi bendungan itu bisa bendungan Gajah Mungkur itu kesemua. Kalau mungkin struktur bendung Gajah Mungkur strukturnya, kalau waduk itu ada airnya yang akibat di bendung maka terjadi tampungan, itu namanya waduknya. Waduk itu adalah airnya. Nah, kalau orang teknis zaman kuno namanya kom. Jadi tampungan adalah kom. Oke, terus kita lanjutkan. Lokasi. Nah, ini saya adalah konstruksi bendung itu di mana. Nah, ini ada dua, yaitu yang pertama ada di palung sungai. Konstruksi bendung yang dibuat di sungai. Di sungai, kemudian di situ. Ada yang lain, ada. Jadi nanti akan kita sebutkan, kalau itu ada temanmu yang kelambu, itu ada sungai yang dan dipotong, disodet, bendungnya ini disodetan atau kopur namanya. Bendung yang dibuat di kopur, konstruksi bendung disodetan. Oke. Di Palung ini teknis pelaksanaannya itu seperti ini ya. Misalkan ini saya PLTA tulis bendung tulis. Jadi ada dua sungai yang di Banjarnegara di Madukoro tepatnya, ada sungai Tulis, lagi ada sungai Merawu. Sungai itu di bendung ini, kemudian disalurkan ke terowongan, kemudian membangkitkan PLTA, airnya kemudian masuk ke Merawu. Merawu nanti airnya ke Merica, bendungan Merica. Nah, ini foto-foto ini saya senang ikut mendesain di sini. Ya. Jadi, awalnya ini sungai, ya. Sungai besar ini, itu ya seperti ini. Kemudian ada alternatif diversion channel namanya, dan terbuka di sini. Jadi yang inilah fisiknya. Jadi sebelum membuat ini kita buat ini. Kemudian nanti kita buat cover dam di sini. Baru airnya mengalir sini, setelah itu baru dibuat ini. Nah, contohnya seperti ini. Cover damnya di sini, jadi air tidak bisa masuk ke sana, kemudian lewat diversion channel. Nah, kemudian dibangun dulu. Waktu itu kita bangun 2 kali. Jadi ini ada 3 pilar. Ini ada pintu, sehingga kita nanti waktu kita sini, maka pintu ini akan buka, dan ini air ke sini. Nah, ini kemudian yang kedua yang bawah ini, kanan. Ini sudah kita bongkar. Kita buat ini, pilar di cover damnya di sini. Nah, ini cover dam hilir. Nah, airnya mengalirnya ini. Nah, ini sebelah sini ada. Nah, itu ya. Jadi di Palung ini masalah utamanya adalah air. Jadi kalau selalu ada, kita kan nggak mungkin bisa membuat konstruksi beton dalam kondisi air, nggak bisa. Oleh karena itu perlu adanya diversion channel atau saluran pengalihan. Ada macam-macam, nanti mungkin akan hitung juga bagaimana cara menghitungnya ini, gitu ya. Lanjut, bagaimana kalau disodetan? Nah, ini temen saya lupa namanya, ini juga ini adalah desain waktu itu bambu
kanan. Saya terlibat desain kelambu kanan yang ini. Waktu buatnya saya ikut juga ini. Ada beberapa itu, ada bendung di atas sana. Ini. Nah ini sebenarnya sungainya itu ini. Belok-belok ke sana. Wah, ke sana ini. Terus kita buat sodetan ini. Terus sana. Nah, bendungnya dari sini. Set. Kemudian kita buat ini. Buat saluran ini. Kemudian kita buat di sini. Waktu buat ini ya buat ini aja. Saluran belum dibuat. Biasa. Kemudian setelah selesai baru alihkan sungainya di sini. Oke. Nah, keuntungan dan kebaikannya Anda bisa membayangkan sendiri. Kalau di Kopur itu adalah musuhnya debit tidak ada. Ya, coba nanti akan membuat saluran ini, saluran sodetan ini. Kalau yang di Palung, Anda tidak usah membuat sungai, tapi permasalahan pelaksanaannya sedikit agak susah. Kecuali kalau sungai itu kering. Ya. Oke. Lanjut. Nah, itu tadilah penentuan artinya di palung atau di sungai. Kalau di sungai itu bagaimana cara menentukan? Artinya di downstream, upstream atau di mana? Nah, ini ada beberapa tips mengenai pemilihan lokasi di palung sungai. Yaitu yang pertama, boleh nggak urut? Boleh. Di bagian sungai yang lurus ya. Jadi sebaiknya jangan di tikungan-tikungan, jangan. Kalau di tikungan-tikungan itu atau sungai yang bermeander, jangan dibuat di sini, nanti sungainya pindah. Nggak boleh. Jadi dilurus. Atau terpaksa harus di tikungan, maka dia harus tikungan luar. Artinya air itu akan selalu, maka sungai yang beloknya ke kiri, nah itu sehingga nanti airnya bisa masuk ke intik kanan. Begitu pula kalau ke kiri, tikungan ke kanan berarti yang kiri. Terus elevasi yang relatif tinggi. Nah, karena biasanya bendung itu untuk irigasi atau untuk apa mengaliri ke dalam. Ya, kalau dia itu tinggi, maka mungkin agak rendah. Bahkan bisa free intake, artinya tidak perlu dinaikkan. Gitu ya. Jadi kan supaya tinggi. Kalau kita cari yang upstream, tinggi, aman. Atau maksudnya nanti tinggi, tahan rendah. Dan geologinya, ini. Artinya dia tidak kropos, dia tidak remuk, dan sebagainya. Sehingga kaitannya nanti dengan kaitannya dengan stabilitasnya, kaitannya dengan tegangan. Kemudian morfologi sungainya yang berbelok, mudah ada sedimen dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya. Ini sebaiknya dipilih yang bagus. Akses lokasi ya ini bagus, tapi yang satu di tengah hutan. Nah, sudah dekat dengan kampung. Nah, itu maksudnya aksesnya. Jadi kalau nanti kita meng-OP, kalau kita ada rusak-rusak dan sebagainya itu tidak susah ke sananya. Jadi akses ini ke mudah. Kalau ke jauh kita harus membuat jalan. Kemudian juga kita harus memikirkan kita mau mengaliri kemana. Kemudian kita kanan atau kiri dan trasenya. Nah, trasenya dari intake menuju ke itu sebaiknya juga dipilih saluran yang enak atau yang nggak usah gali, nggak usah meceli batu dan sebagainya. Trasenya. Karena apa? Karena kalau trasenya juga mahal, ya, mahal, jauh juga, dan akhirnya harga keseluruhan sebaik. Nah, murahnya itu gimana? Nah, biasanya nanti ada alternatif di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Ini di semua, nanti di skor semua, dan nanti jatuhnya yang paling murah, yang paling baik. Nah, itulah kita pilih. Oke, terus tetap bendung gerak. Bendung konstruksi bangunan yang melintang sungai yang berfungsi menaikkan. Bendung tetap adalah bendung yang elevasi mercunya atau swir.
atau bendung yang tidak mengatur elevasi muka air upstream. Artinya tadi tidak ada pintu, sehingga debit banyak ya tinggi, dia rendah. Ya, kita nggak bisa ngatur. Tetapi kalau bendung gerak atau barrage tadi, bendung yang spillway-nya dilengkapi pintu atau alat sehingga bisa mengatur elevasi muka air upstream. Kalau kita kehendaki naik, maka kita tutup. Kita beri buka sedikit sehingga debit yang ke hilir berkurang, nanti naik dulu. Setelah itu baru stabil. Terlalu tinggi, buka dan sebagainya. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini. Nah, ini mercu. Nah, fixed weir, tidak ada pintunya. Ya. Oke. Bendung tetap, coba kita lihat. Ini lurus. Ya. Mercu yang lurus. Nah, ini mercu yang namanya arch. Ya. Kemudian ada multi lengkung. Multi arch gitu ya. Jadi melengkapi mahasiswa yang juga ada ambil ini di Pecan Gading kalau nggak salah. Itu kayak gitu. Jadi belok-belok gitu ya. Yang nanya bedanya atau keuntungannya gimana? Keuntungannya biasanya dengan sungai yang sama, lebarnya B, tapi kalau dibuat lengkung ini, maka B-nya, lebarnya lengkung ini lebih panjang, sehingga akibatnya apa? Debit yang lebih, karena nanti ada rumus Q sama dengan MBH pangkat 3/2B, ada B-nya. Jadi kalau B-nya ini misalkan 12, ini 10, maka ada lebihnya. Oke. Ini mercu. Nah, kemudian ini mercu yang lengkung. Barrage itu tadi bahwa bendung yang dilengkapi dengan pintu. Nah, pintu di dalam bendung gerak itu slide gate, ada radial gate, ada rubber dam atau rubber gate. Sebenarnya ada lagi yang agak rumit. Dia kayak botol, flat ya. Gate. Flat gate itu dia diam terus hanya gini aja, nongkrong gini. Kalau yang ini yang vertikal kan ini munggah. Kemudian kalau bentuknya radial gate nongkrong gini, ini. Kalau flat ini lurus gini, pintunya yang bawah ini diam, ini gini. Tapi maaf saya tidak menaruhkan di sini. Ini fixed gate ya. Slide gate, pintu dibuka saat debit besar ya. Misalkan sini. Dibuka. Kemudian kalau ini tutup. Gitu ya. Jadi hanya itu saja. Nah, hanya cari kalau nanti di lapangan membuka dan menutup itu biasanya kanan kiri itu bareng, pelan-pelan sehingga ini baru tengah dan seterusnya. Nggak boleh kita ini terus tengah dan sebagainya, nggak boleh. Karena apa? Efek gaya hidrolikannya. Ini bendung gerak, ini slide gate sama. Gate. Bendung tulis tadi, ya depan tadi itu radial gate ya. Ini kondisi tutup. Kemudian ini kondisi kalau dibuka sana. Oke. Nah ini bendung tulis tadi, radial gate. Yang penting, yang penting itu adalah ini ya. Nah ini adalah as. Jadi semuanya kalau bendung slide gate itu bumbu pada kanan kiri ada pilar vertikal. Tapi kalau ini ada ujungnya sini. Anda perhatikan di sini. Ini adalah di ujung sini. Ya. Di ujung sini. Ini dulu saya ikut berdesain sini, saya hidro tekanannya dan sebagainya, tekan gaya sini berapa, kemudian betonnya ada teman dari Undip, ini di press. Jadi kelihatannya di sini kecil sekali, ini kira-kira 20 cm dari ujung sini. Kalau nggak di press jebol. Nah, ini ditarik sana. Di dalamnya ada batang-batang besi beton yang di press itu, yang dicor, kemudian ini mau nongol gini. Jadi kita nggak tahu kalau yang apa kuat.
Ternyata di dalamnya ada asbestos. Oke. Nah ini bendung karet tadi. Ini Anda bisa melihat yang kecil ini. Kalau dia ini melembung. Ini melembung itu gede gini. Mentung ini. Tapi kalau dia gembes, maka dia garis titik ini. Nah, gini. Melepet gitu ya. Maka airnya bisa lewat. Tapi kalau dia melembung, maka ada juga temanmu yang ngambil itu di kumpulan bagaimana itu ya. Tugas di kumpulan itu. Itu ada orang yang bisa masuk ke sini. Sehingga di pembuatannya itu pintunya sebelah kiri sini ada pompanya dan sebagainya. Kemudian kalau ngetes itu orang masuk sana, kemudian dipompa, dilihat ini bocor enggak, bocor masuk airnya atau bahkan keluar. Nah hanya untuk ruginya ini, ya, kalau dia satu sedikit aja, susah ditambal atau bahkan enggak bisa ditambal, gantinya semua. Enggak ada juga yang panjangnya 20, 15 itu ada sini. Ganti ya ganti semua. Bagus untuk yang jernih. Ya, tapi kalau sungai yang maaf di kita itu sok-sok di kampung-kampung sana sok buang dia, buang apa namanya amben sebagainya, bahkan tumbuh-tumbuhan yang gerus atau tebangan itu masuk sungai nyantol di sini, sobek dia. Nah, ya. Nah, kalau sobek maka dia mahal itu. Nah, jadi untung ruginya seperti itu. Oke. Ini bendung karetnya ya. Oke, sekarang kita satu unsur dari bendung itu sendiri apa? Spillway, abutment, lantai ruang olakan, underslice atau underspire, orang Inggris underslice, kalau kita mungkin 4 tahun lah gitu ya. Pintu gas, intake, send-trap, sayap nan upstream, US itu upstream, sayap di downstream, intake ke irigasi. Nah, ini intake ini adalah intake yang dari bendungan, kemudian nanti melalui send-trap, terus ada intake lagi yang ke irigasi. Ada juga nanti ada yang pintu pembuang lagi untuk membilas lumpurnya, outlet, ya, keluar tadi itu. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Ini bendung tetap ini ya. Spillway atau mercuk. Apa? Ini pilar. Ini kebetulan pilar jembatan. Tapi kalau pilar untuk wirnya itu ada di sini. Kalau ada pintu penguras ini ada pilarnya. Kalau tugas ada 2 pilar, itu berarti 2 pintu pembilas sebelahan. Gitu ya. 3 ya berarti pintu 3. Gitu. Kalau jembatan lain lagi. Ya. Oke. Nah ini abutment atau pangkal bendung. Kita menamakan kanan kiri itu selalu mengikuti aliran. Kalau ini aliran ke kanan, Anda menghadapnya ke downstream, maka kiri saudara disebut kiri, kanan saudara disebut kanan. Jadi kalau ini abutment kiri, yang sebelah kiri abutment kanan. Oke. Terus, sayap hilir kiri, karena ada sayap hulu di sana. Jadi masuk ke spillway itu biasanya ada pengarah namanya sayap upstream kiri atau kanan. Decksek. Nah, decksek itu sebenarnya adalah ini. Nah, elevasi di sini. Di paling atas ada dataran, ini decksek. Decksek ini bahasa Belanda yang kemudian di Indonesiakan atau itu. Nah, ini orang-orang jarang tahu decksek itu yang mana. Oke. Terus kemudian ini kadang-kala ada, kadang-kala enggak. Dan mungkin ada karena juga menghubungkan dari kota ini ke kota ini bisa. Simongan itu di atasnya enggak ada, di downstreamnya ada.
lanjut. Nah, kalau kita lihat di denah dari atas ya, itu kita lihat satu itu mercu. Ini Anda lihat nomor 1 mercu di sini lokasinya ini. 2 apartemen tadi, apartemen ini. Kalau ini seharusnya ke sana, maka yang inilah kiri. Ini, nah, sebenarnya dari kiri kanan ya. Jadi nanti Anda tugas atau nanti lapangan sebaiknya gambar dari kiri ke kanan. Ya. Gambar saya ini sebenarnya bukan salah, tapi tidak lazim. Ya. Dari kanan ke kiri. Yang seperti Anda gambarnya dari kiri kanan. Ya. Oke. Nomor 2 apartemen. Nomor 3 lantai muka. Nah, ini di sini ada mercunya, di depannya ini ada lantai muka. Nanti fungsinya kita lihat nanti. 4 ruang olakan di sini. Jadi dari lihat mercu kemudian terjun, ini biasanya hujan atau ombak dan sebagainya itu supaya enggak terjadi scoring di sini, gerusan di sini, maka ada ruang olakan. Macam-macam nanti akan kita lihat. Underslice di sini. Jadi ada plat ini. Ada plat di sini yang levelnya di atas ambang bawah intake ini. Jadi intake ini nanti di atasnya ini kira-kira 10 cm. Kemudian pintu pembilas. Nah ini 6. Jadi biasanya kalau selalu diambil air ini, sedimen-sedimen yang di sini akan mengalir kemudian mengendap di sini. Nah kalau mengendap di sini tidak dibilas, maka dia akan nutup ini. Oleh karena itu biasanya pembilas. Pintu bilas itu adalah di dekat intake. Gimana kalau intake-nya kiri? Nah sini juga ada sini pintu. Kanan kiri ada 2. Satu sini ada, sini ada. Jadi kalau airnya ke sana, sebelah sana kanan, sebelah kiri. Di tugas nanti ada yang kanan, ada yang kiri. Kayaknya harus dari kiri ke kanan. Ya. Maaf, ini belum sentrap. Sentrap, intake, trap. Sentrap itu ini. Sentrap itu ini, itu fungsinya adalah untuk mengendapkan. Jadi yang lewat sini, itu mungkin ada diameter tertentu yang larut sini. Nah kemudian ini penampangnya lebih besar, sehingga apa yang terjadi? Debitnya sama, penampang lebih besar, terjadi kecepatan yang berkurang. Kecepatan yang berkurang, dimensi tertentu mengendap. Nah ini. Nah kalau sudah mengendap, maka yang masuk ke intake ke sawah itu ada sedimen yang lembut, yang tidak bisa kita di sini, nggak apa-apa. Tapi harus ada minimal masalah 2 atau 3 mili kalau nggak salah. Kemudian apa? Ini pembilasnya. Nah ini. 11 itu di sini. 11 itu adalah intake ke irigasi karena yang 12 itu outlet. Jadi nanti suatu saat dikurang, ini ditutup, ini debitnya ini buka kembali lagi ke sungai. Jadi ini bersih lagi. Jadi ada teori penghitungan ini ada nanti ada. Kita potong, ya. Kalau kita potong ini, maka pilih ini satu apartemen ini. Kemudian yang 3 itu apa? Lantai muka, ruang olakan ini, underspill. Underspill itu di sana itu ada. Dan seterusnya. Nah, saya kira nanti Anda bisa mempelajari sendiri. Oke. Nah, kalau kita bicara fungsinya masing-masing. Fungsinya menaikkan muka air upstream ada. Abatmen pangkal bendung, menahan tanah di sisi bendung agar fix tidak guling gitu ya. Lantai muka. Lantai muka itu fungsinya sebenarnya ini memperpanjang krip. Dengan memperpanjang krip line misalnya, maka bisa mengurangi gaya uplift sungai, bendungan, kemudian membuat bendung itu stabil. Jadi kalau bendung
itu nanti ada rembesan lewat bawah. Kalau lantai muka diperpanjang, maka air yang merembes itu makin panjang dari masuk bawah dan keluar lagi itu makin panjang. Makin panjang, dia gaya angkatnya, uplift itu makin kecil. Ya, bodon-bodonnya itu dia sudah lemah gitu ya, ngangkat. Nah, kalau angkatnya kecil, maka gaya angkatnya kecil, stabilitas akan stabil. Gaya gulingnya. Gitu ya. Jadi sebenarnya grip line lantai muka itu apa? Mempergrip line. Tapi tembi mburine atau akhirnya itu cenderung stabil. Oke. Akan menghancurkan daya rusak air terjun. Jadi air terjun itu akan mengolak, akan menggerus dan sebagainya. Nah, kalau sudah diberi konstruksi olakan, nanti dia akan di situ, mumpal-mumpal di situ, mengalir ke hilir itu sudah tenang. Mengalokasikan air saat pembilasan. Jadi nanti kalau dibilas itu lewatnya bawah, water slice. Itu menyelamatkan sedimen di muka intake. Pintu bilas untuk membilas sedimen tadi. Ya. Intake, pengambilan air masuk ke irigasi. Sentrep sendiri itu adalah menampung endapan. Nanti ada mendesainnya berapa lebarnya, kemudian berapa hari mengurasnya, dan sebagainya. Nanti kita bicarakan. Sayap kanan upstream mengarahkan air menuju spillway. Kanan memperlebar aliran sehingga air. Ya. Tadi kalau Anda sudah dapat dituliskan nanti V sama dengan V kali A, kecepatan kali penampang basah. Kalau dilebarkan penampangnya, maka dia kecepatannya nanti akan kecil. Itu dari sentrep ke saluran irigasi. Ya. Outlet itu adalah untuk flushingnya, untuk pengurasan. Nah, spill ini mercu atau spillway ada bermacam-macam. Ini bisa tegak, bisa miring. Nah, ini sekali lagi bisa tegak, bisa miring. Tegak ini akan mempengaruhi ketinggian ini. Jadi kalau miring, air yang lewat sini agak smooth, rendah. Tapi kalau tegak, nabrak dulu, muter-muter, ini agak tinggi. Itu logikanya. Nanti kalau yang miring ini, maka sehingga kemungkinan lebih stabil. Itu dari bentuk ininya. Bentuk mercunya sendiri, ini bisa dibawa oji. Ini. Kemudian inilah dua jari-jari, yaitu yang pertama melengkung begini, yang kedua R-nya agak tinggi, terus baru lurus. Satu R menunduk ini. Nah, R-nya itu berapa? Juga. Nah, untuk yang oji ini formulanya sebenarnya. Jadi nanti ada garis X, I-nya di pas puncak ini, kemudian ada X sana. Nanti ada berapa X-nya berapa dan sebagainya sehingga tergambarlah seperti ini. Nah, sebenarnya ini itu adalah bentuk dari apa namanya air yang di bawah sini. Jadi penelitiannya itu dari ini misalnya dari apa namanya besi ya, ambang tajam, kemudian dialirkan sana. Maka kan di bawah sini akan grow gitu ya. Jadi air itu akan meloncat begitu. Nah, kemudian kalau meloncat gini, itu akan terjadi gerowong. Kemudian di gerowong itu namanya akan terjadi sedotan atau kavitasi. Oleh karena itu, ini akan diisi oleh struktur ini seperti itu. Nah, rumusnya ada tadi. Bentuknya ini itu adalah mengikuti rumus muka air yang di bawah sini. Ini yang di atas, yang di bawah. Jadi penelitiannya dari ambang lebar, kemudian dialih sini, nyemprot ini.
Oke, nanti akan kita bicarakan lagi. Alat ukur muka air. Nah, ini. Ada pil skala atau alat ukur yang di mercu sini. Itu artinya apa? Kalau muka air sampai di sini, hanya muka airnya di sini hanya ini. Muka yang melimpas di mercu. Dengan Anda tahu debitnya berapa. Tahu ada yang di sini. Ada berapa meter yang di sini. Alasannya apa? Di sini itu mesti levelnya lebih tinggi sedikit. Anda tahu di sini lintasan kritis. Ya, lintasan kritis itu biasanya paling minimum muka air. Perubahan dari free flow ke submerged itu biasanya tinggi sedikit. Nah, ini. Nah, biasanya kita akan bisa ngitung yang ini. Nah, ini apa? Dengan pelampung. Jadi ini sebenarnya ada pelampungnya. Muka airnya naik, pelampung itu naik, maka dia akan ada jailnya, ada kayak speedometer gitu. Atau ini dihubungkan dengan tinggi muka airnya sekian. Ya. Nah, ini itu embun ya. Jadi ini sana, ini sentrep kiri, ini ke sentrep kanan. Dan Anda lihat di sini, ini pembilasnya kembali ke sini. Ada intiknya ke sana. Ini untuk ke kiri ya. Waktu itu mungkin yang kanan belum ada. Oke. Ground seal. Ground seal itu adalah yang namanya anggelan atau seal itu seperti ini ya. Ground di bawah. Sehingga sebenarnya fungsinya itu untuk menstabilkan tanah yang di upstreamnya. Ground seal untuk di jembatan itu, kalau tidak ada ground seal-nya, di downstream-nya nggak ada ground seal-nya, biasanya akan terjadi erosion, nanti akan gantung pilarnya jembatan. Oleh karena itu biasanya di jembatan itu ada ground seal-nya. Sehingga seal ini sampai ke pilar itu akan aman. Artinya tergerus, tertutup lagi, tergerus. Ada yang bermacam-macam ground seal. Nah, ini hilir bendung. Ini dari hilir ada bermacam-macam ini. Ada bermacam-macam. Nah, ini upstream bendung akan menunjukkan ininya sebenarnya. Bahwa ini ada sedimen yang kemudian kurang OP. Biasanya sedimen kemudian dikuras atau dibersihkan. Ini lama-lama karena dana OP yang nggak ada, jadi kayak. Nah, ini kalau banjir mengurangi penampang sehingga upstreamnya akan mukanya lebih tinggi pada bidang. Oke, ini sama tadi ya. Ini mercunya, ini tadi ini pintu apa? Ini sedimen. Ini sayap hilir bendung kanan. Nah, ini ke sini kanan. Jadi merebah gitu ya. Kalau sini tegak, sini merebah sehingga penampangnya besar, lebih lebar, sehingga kecepatan di sini lebih kecil daripada ini. Walaupun di sini sudah ada olakannya. Nah, ini saluran induk ya. Induk ini mungkin tidak ada sentrepnya ya. Jadi ini masuk sana. Jernih, ini mungkin ini di bawah, di atasnya bendungan. Ada bendungan sehingga sedimen tampung bendungan, air jernih masuk. Nah, ini masalah beberapa kali saya mengatakan zaman dulu itu atau yang di Kudus, yang di Blora, di Demak dan sebagainya itu orang mandi masih di sungai. Bahkan ngelewat air minum pun ambil di sungai, diedapkan dulu baru dipakai. Ini biasa oleh pemerintah, oleh PU disediakan untuk khusus mandi. Sehingga kalau jam-jam mandi, ya di sini, wah enak banget ini. Bisa melihat orang-orang mandi. Di sana lagi mestinya itu ada
buwalu-walu itu memandikan kerbau, sapi dan sebagainya. Di kampung-kampung biasanya jadi ada konsumsi khusus, tapi zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada. Nah, ini pun sudah nggak ada. Untuk nyuci, nah ini. Nyuci ini untuk mandi. Sikat gigi, dan sebagainya. Nah, kita ini intermezzo dulu. Saya pernah dengan teman di Bandung bertiga. Survei di Kambu Kiri terus sana, di tengah-tengah panas terik, kemudian ada orang jual dawet lewat. Kita beli. Nah, wah seger banget. Nah, terus ada teman, lupa ini airnya dari mana? Bapaknya apa? Pak, dari sungai ini. Wah, teman saya langsung muntah. Jadi begitulah cerita ini ya. Oke, terus pintu penguras kantong lumpur. Jadi kantong lumpur yang penguras langsung kembali lagi, itu namanya penguras. Ini kolam ya, ini kurang bagus ini kolam. Ini ya, intake itu ada yang kanan kiri, ada juga yang masuk ke di bawah mercu ya. Jadi misalkan ini dia akan mengairi air di sebelah kiri. Tetapi intake itu ada batu atau gunung yang tidak bisa ditembus. Ah, tadi mungkin salah menempatkan bendung, memang itu ya sudah cukup bagus. Nah, sehingga apa? Sehingga lewat kanan, kemudian dilewatkan bawahnya mercu. Atau sebelah kanan nanti dikehilir dulu, baru dibuat buat sipon. Jadi itulah teknik-teknik. Oke, terus mercu ada yang ini kalau di Semarang itu ya. Nah, ini contoh-contoh ini ruang olakan. Ini namanya flukter. Nah, set sini tabrak si mungkel sini. Nah, di sini tenang, kembali lagi datar lagi. Ini kalau flukter itu orang namanya Pak Profesor Flukter. Ceritanya di Indonesia, di Undip di sini, di lab Undip yang di Simongan. Nah, bendung Simongan intake ke kanan masuk ke lab Undip sini. Jadi kali di situ muncullah dokter ini. Ini terkenal dari dulu sampai sekarang. Kemudian dari Rusia namanya Shotclitch. Ini diturunkan juk gitu. Nah ini nanti ada dimensinya, nanti ada. Tapi yang baket yang mengklung gitu. Ada lagi yang US yang ada gigi-gigi gitu. Nah, ini yang USBR dan yang paket tidak sama. Nanti Anda tugasnya yang kebagian itu atau lihat di perpustakaan. Oke ya. Keuntungan dan kerugian bendung. Di samping berfungsi menaikkan muka yang kemudian dapat bermanfaat untuk PLTA dan sebagainya, tetapi bendung dapat merugikan dilihat dari sisi bendung akan merubah sungai menjadi, kalau tidak ada bendung, maka ikan dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir itu tidak ada masalah. Begitu ada bendung, maka terganjal atau tidak bisa melewati. Kalau Anda dari kampung atau Anda pernah melihat, di hilirnya besok ada ikan-ikan yang loncat-loncat tuh, loncat-loncat kecil gitu. Terus ada ditangkap gitu ya, tangkap. Nah itu sebenarnya namanya dia sudah bertelur biasanya. Ikan yang akan bertelur itu akan ke hulu, telur kemudian ke hilir lagi. Nah ini kalau ada bendung maka tidak bisa ke atas. Nah oleh karena itu biasanya nanti bendung itu dilengkapi dengan namanya fish passage atau apa namanya tangga ikan. Jadi sebelahnya itu ada nanti tangga ikan. Ini kita lihat di downstream suplai sedimen terganggu.
Jadi sedimen di atas itu mengendap di itu, maka sedimen di bawahnya tidak ke. Loh kenapa? Kan enak, jernih. Oh tidak. Dia akan terjadi malah gerusan di sana. Karena jernih, maka tensi gerus itu besar. Di samping itu, flora fauna yang dia seneng sedimen, punah dia. Nah, sehingga dari sisi lingkungan, kita lihat ini. Kemudian sekarang ini ada gerakan disebut kembali sungai kembali ke aslinya. Aslinya itu apa? Kalau dulu itu mendering, ya. Contohnya misalkan Bengawan Solo, mendering, minggok-minggok gitu. Dulu pernah supaya tidak terjadi banjir di Sukoharjo, di Solo, dan sebagainya. Contohnya kanan ini. Dulu mendering, ini diluruskan. Maka terjadi apa? Ini betul-betul aman ini di sini. Tetapi di hilir, di Madiun, dan seterusnya terjadilah banjir. Apa? Karena debit sini cepat ke hilir, ketemu dengan sungai-sungai yang di hilir, sehingga numpuk di ini. Nah, sekarang ini akan kembali ke sana. Ya. Tuh. Ini lihat. Ini namanya sebenarnya yang tadi. Spesies atau tangga ikan. Jadi ikan sana, ini mercunya sini. Di sini ada tangga gini. Nah, ikannya nanti loncat-loncat sini, masuk sini, ada gigi ini, sehingga dia masuk ke sana. Atau pernah saya lihat di Belgia kalau nggak salah, saya juga sendiri ini antara saya di sini. Buat ini alam, jadi panjang gitu alami sampai sana, masuk ke downstream ini, ya, alami ini. Oke. Nah, di yang sungai mati dulu itu apa namanya, kemudian diluruskan. Nah, ini biasanya mati yang Oxbow. Nah, sekarang dihidupkan kembali. Nah, ini didiamkan, tapi ini dihidupkan, jadi tidak dimati. Melengkapi fishway ini. Nah, melengkapi pintu-pintu untuk spillway atau untuk suplai sedimen. Nah, biasanya nanti ada pintu-pintu khusus itu. Dan melengkapi sip kanal. Nah, sip kanal itu apa? Ini itu kalau dulu Bengawan Solo ya, Bengawan Solo itu dari hilir sampai ke Solo itu bisa dari Surabaya sampai ke Solo bisa ya lakukan ya. Nah sekarang nggak bisa karena ada beberapa bendung dan bahkan airnya juga tidak. Ini kalau di luar negeri itu ada. Jadi ini bendung sini, ini ada saluran sini untuk kapal. Jadi dia ada pintunya di sini, ada. Kalau dia kapal mau naik sana, pintunya masuk dulu, kemudian pintu ditutup, ini masuk sana tutup, airnya dinaikkan, naik ke sana, keluar sana. Kalau mau turun sama, tutup dulu, masuk, terus airnya dibuka pelan-pelan, turun, nah baru. Ini sekitar cerita aja. Ini di Belgia Selatan, itu naik turunnya kapal ini, itu 100 meter. Jadi bisa naik 120 meter, naik sana, baru ke upstream. Turunnya itu, saya turun. Ya, cukup mengherankan, 120. Nah ini, sungai yang mendering. Nah, ini kasus gitu, aman dia, mengurangi banjir, luruskan nya downstream ke kebanjiran. Nah ini hanya mendering. Jadi harapan kita di restoran Amerika asli seperti ini. Dan kemudian terjadilah orang mancing, kemudian ini terus ada gerakan restorasi. Itu ada sampingan untuk sungai. Sekarang kita lanjutkan lagi. Hampir selesai. Nanti kita akan ada tugas sampai ke stabilitas
Jadi saudara-saudara nanti akan membuat perencanaan, kemudian bentuknya spillway gimana, lebarnya gimana, olakannya gimana dan sebagainya. Kemudian akan menghitung gaya-gaya yang menggulingkan, menggeserkan bendung, yaitu berat sendi, gempa hidrolis, lumpur dan sebagainya. Kemudian saudara akan membuat atau menghitung stabil atau tidak bendungmu yang Anda nanti akan disampaikan di sana. Ya. Tapi intinya bahwa gaya-gaya yang menyebabkan mengguling, menggeser itu berat sendiri. Berat sendiri itu bukan menggulingkan, tapi dia bertahan. Makin berat, makin aman. Tapi ingat, nanti ambil kuat tidak tanahnya. Gaya gempa, walaupun dia di tanah, gempa gaya hidrostatis itu adalah spillway itu akan mendorong gaya lumpur itu yang mengendap di upstream mercu, dia juga uplift tadi yang dia air yang rembes di bawah akan nyundul atau ngangkat bendungan itu, menggulingkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat kira-kira ya bentuknya itu bendung sini, maka yang Anda hitung nanti stabilitasnya itu bendung ini, struktur utamanya ini. Nanti Anda akan macam-macam bentuknya ya. Ini hanya namanya ilustrasi saja. Ini mau gini nggak apa-apa, ini kecil, sini boleh. Kalau tebal gini maka ini ikut sini. Jadi nanti ada gaya ke sana, beratnya sendiri ke sini dan sebagainya, guling atau tidak. Ah, ini sebenarnya nanti gulingnya itu di sini, di ujung paling bawah kanan ini. Di titik guling. Bisa ini guling ke sana, secara teoritis bisa. Dua angkat sana, bes gitu. Atau menggeser, cek ke sana, ke sana. Nah, di samping itu nanti Anda akan mendesain ini tebalnya olakan. Anda tahu bahwa kalau ini tidak ada ya air yang sini, dia ke sini. Tidak ada yang mengalir sini, normal. Upstream di sini, rembesan di sini. Dia ngangkat di sini juga. Nah, ngangkat sini kalau ini enggak tebal, semplok dia. Maka Anda tebal. Ya. Panjangnya ini juga begitu. Panjangnya ini ada hitungannya nanti 10 meter, 15, 20. Karena ada juga nanti akan mengurangi uplift. Oke, kemudian formula stabilitas terhadap guling itu safety faktornya, keamanannya adalah tahan dibagi sigma 1 guling bisa 1,3, 1,2, 1,1 silakan. Tapi kalau nggak salah sekarang 1,2 itu apabila dengan gempa, dengan banjir. Kalau dengan gempa dan banjir, intinya lebih besar dari 1. Geser sigma vertikal kalikan FF itu adalah koefisien geser. Jadi berat sendiri. Kemudian di koefisien geser tanah dibagi dengan gaya harus lebih besar dari sekian. Eksentrisitas itu adalah sebenarnya E atau nanti kaitannya dengan tegangan tanah. Eksentrisitas itu A sama dengan sigma momen tahan dikurangi sigma guling itu ketemu A. Kemudian eksentrisitas itu B, lebar bendung, lebarnya bukan lebar melebar sana. Yang A ini lebarnya ini sampai sini gitu. Dibagi harus lebih kecil dari namanya nanti eksentrisitas. Harus di situ. Maaf aku lupa. Harus di bawah itu ya. Nah, tegangan tanah itu rumusnya adalah seperti ini. Ada unsur E itu adalah ya, B panjangnya tadi, terus kemudian nanti ada 1 plus dan 1 min. Nah, jadi yang
kan ada upstream industri satunya itu harus lebih besar agak terangkat, yang satunya harus lebih kecil dari sigma izin tahan. Oke, saya kira. Terus kemudian minggu depan kita bicarakan mengenai hidrolis bendungnya, maksudnya gimana. Terus kemudian tugas, nah ini harap bicara ini tugasnya. Tugas kedua, dinah bendung tetap, dinahnya ya, dilengkapi intake NIM kanan, NIM ganjil sebelah kiri, sentrep dengan ukuran bebas. Pak, kita lihat dulu ini ya. Mati. Nah ini. Jadi lebar bendung itu intik tuh ini, sentrep tuh ini, pilar tuh ini, sebagainya. Ya. Oke. Atau mungkin ada mungkin. Oke. Nah, tinggi mercu P meter sama semua. Lebar bruto B 30 meter sama semua. Jumlah pilar 2 sebentar. Jumlah pilar oke. Jumlah pilarnya kirinya berbeda. Lantai panjang lantai muka ruang olakan, nah ini. Untuk NIM akhir 0, 1 dan 2 flukter. Untuk 3, 4, 5 shotclades, 7 bucket dan 89 USBR. Ini belum ada di kuliah saya, nanti Anda silakan ambil. Lebar intake, B intake 1 meter sama semua. Nah, gunakan kertas. Nah ini, meter. Pakai dari tangan dulu. Gambar dengan tangan, ya dengan bantuan komputer. Jangan pakai CAD, jangan pakai apa namanya itu Word bisa dipakai. Kemudian Excel pun juga bisa dipakai sebenarnya. Tapi garis saja biasa aja. Lebar, skalanya nanti terlebar, Anda bisa tengah gambar yang saya tadi. Kumpulkan di Google Classroom perencanaan konstruksi bangunan. Ya, seperti perintahnya Hardi yang kemarin, tugas-tugas Anda juga sudah masuk di sana. Paling 19 September 20 jam 20. Ya. Ukuran yang belum tercantum, gunakan lazim atau panas. Nanti saya kurang tidak ada tugas di sini, perlu, nah, maka Anda misalkan lebarnya sentre berapa itu Anda yang pantas ya. Lebar banget, terus sempit banget. Ya. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, ini. B ini. Nah, tadi BB. Kemudian B. Kemudian yang disebut indeks ini pilar, lebar bilas. Jadi tebalnya pilar. Nah, kalau 1 ini aja. 2 ini. 2 boleh di sini 1, sini 1 boleh. Tapi kalau intiknya hanya 1, ya di sini aja. Ini kanan, nanti intik kiri sebelah sini. Ruang olakan di sini. Kalau kita coba kita lihat potongannya nih. Potongan ini. Ya. Nah ini. Jadi kelihatan mercunya. Olakannya kelihatan. Nah, ini adalah olakan bucket. Kita kembali. Nah, potongan A ini beri mercu kelihatan, ini kan lantai muka kelihatan. Nih, ya. Kemudian potongan B itu di sini, maka yang kelihatan adalah pintu bilasnya. B ini ada pintu. Ini selanjutnya itu ini. Nah, itu ini biasanya dasar
itu 10 sampai 20 cm di atas plat ini. Apa? Karena kalau ada sedimen yang nakal masuk sih, tetap akan terendap di 10 cm tadi. Nah ini sedimen-sedimen yang di sini, fungsinya underslice ini, itu pintu dibuka, lewat bukanya sedikit aja sampai sini, karena buas itu. Jadi ini tergerus semua. Fungsinya adalah itu. Tapi mungkin gedung yang kecil, Anda mungkin 8, mana itu underslice mungkin nggak ada. Besar biasanya ada. Potongan C yang mana? Nah ini. Potongan C adalah yang plat sentrep ini. Nah ini. Intake, terus sentrep, ya, terus ini pintu ke irigasi, ini pintu ke saluran ke sungai. Jadi ini intake, ini sentrep, ini kelihatan. Kita lihat ke sana, ini kelihatan intake-nya. Ini ya. Oke. Silakan mau bertanya atau kita diskusikan. Ya. Ada yang bertanya? Izin bertanya Pak Pranoto. Ya, silakan. Untuk tugasnya, ukuran milimeter bloknya dibebaskan atau bagaimana ya Pak? Mungkin lalu untuk tipe mercu A4 aja ya. A4 aja beberapa gitu. Jadi folio biasa gitu. Yang A4 ya nanya sendiri, potongannya sendiri ya gitu. Oh iya Bisa. baik Pak. Untuk mercunya Pak? Untuk mercunya bebas, boleh satu lingkaran, 1 R, boleh 2 R, boleh OC, silahkan. Oh iya. Jadi di sini yang kedua maksudnya biar Anda tahu kira-kira gambarnya itu seperti apa. Nanti feeling Anda sudah tahu bahwa enggak. Baru nanti dihitung hidrolisnya. Oh ternyata masih kurang lagi dan sebagainya. Jadi yang foto kemarin itu tahu melihat, oh gambarnya seperti itu. Terus benar seperti ini. Nah nanti terus kita hitung. Baru nanti betulannya hasil. Nanti debit akan kita berikan dan sebagainya. Cara ngitungnya gimana. Apalagi? Gini. Ini ada Ibu Desita. Ibu Desita. Ada Pak. Oke. Nah, teman-teman, saudara-saudara, ini saya satu. Kemudian Anda akan langsung di handle sama Bu Dita. Silakan untuk tugas-tugasnya, nanyain apanya dan sebagainya. Kan tadi di ini ya. Nah, mungkin tidak usah lama-lama dulu nggak apa-apa. Intinya aja tanya apa dan sebagainya. Itu silakan ke Bu Dita. Ya. Itu semua jelas. Clear for you? Jelas Pak. Oke. Oke. Bu Dita. Iya Pak. Ya, anu ya.